PR kuningnya 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya? Assalamualaikum. Kalau tadi mungkin membuka dari Ustaz Agus, kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian semua tentang belajar. Artinya apa? Supaya kalian ketika belajar ke kelas atau berangkat dari rumah itu memiliki antusias, memiliki semangat. Karena nggak menutup kemungkinan ketika kalian bangun tidur tadi pagi mau siapin sekolah pasti ada yang males, ya kan? Males gerak lah atau males apa, mau mandi masih dingin, ya kan? Cuman mau gimana lagi tetap harus berangkat sekolah kan gitu. Nah, jadi pada kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian untuk semangat belajar. Ya, beberapa poin nanti akan saya sampaikan mengenai tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, jadi ketika kita belajar kita tahu, nggak hanya kita mendapatkan pengalaman, nggak hanya mendapatkan wawasan di dalam kelas, tapi ada hal baik duniawi atau ukhrawinya kita dapatkan. Dan itu menjadi motivasi bagi kita. Nah, di dalam pembelajaran kali ini mengenai tentang motivasi belajar, ya, atau semangat menuntut ilmu, ada beberapa keutamaan yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Nah, namun sebelumnya saya ingin tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang ilmu? Apa itu ilmu? Ya, apa itu ilmu? Agama. Ada lagi yang lain ilmu? Hah? Apa? Ilmu apa? Pendapat. Ya, pendapat. Oke, ada lagi yang lain? Apa itu ilmu? Sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Ada lagi yang lain? Perempuan? Ilmu itu apa? Kalau secara bahasa mungkin bisa dikatakan ilmu itu wawasan, ilmu itu pengetahuan, ya kan? Benar? Jangan ragu kalau mau jawab itu. Pasti ada yang berpikiran wawasan, Ustaz, pengalaman, pengetahuan. Jangan ragu kayaknya atau segan ngomong. Ya, nggak apa, karena kita belajar. Kalau ditanya, ya jawab, nggak salah. Oke. Kemudian secara istilah ilmu itu adalah sesuatu pengetahuan sesuatu ilmu yang menambah pengetahuan kita, sesuatu hal yang menambah pengetahuan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu ilmu secara istilah. Nah, secara syariat beda lagi. Apa itu? Ilmu adalah sesuatu hal yang dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita, dan dengan ilmu tersebut dapat menambah rasa takut kepada Allah. Itu ilmu menurut syariat. Jadi kalau ditanya apa tujuan ilmu? Untuk nambah rasa takut sama Allah. Itu tujuan yang paling utama. Karena apa? Karena memang di dalam Quran surah Saba itu sudah dikatakan di ayat yang ke-28 bahwasannya sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama atau para alim ulama yang dia itu memiliki banyak ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama, kan ada ayatnya. Nah, seperti itu. Jadi itu pengertian ilmu menurut syariat. Nah, sebelumnya saya bertanya, ilmu itu berasal dari bahasa apa? Hah? Bahasa Arab. Ya. Bahasa atau ada yang pakai bahasa lain? Bahasa Sanskerta atau Sutama? Ada? Bahasa ilmu itu berasal dari bahasa apa? Sebutkan aja. Ilmu itu berasal dari kata apa? Bahasa Indonesia, Ustaz. Landasannya apa? Ada di Wikipedia, Ustaz. Misal.
Atau ilmu itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris, Ustaz. Awalnya seperti ini. Ada yang tahu? Ilmu kata ilmu itu kata ILMU berasal dari kata bahasa apa? Indonesia. Ada lagi yang lain? Arab. Siapa yang bilang Arab tadi? Oke, ada lagi yang lain? Oke. Ilmu itu berasal dari kata bahasa Arab. Seperti ini benar? Benar. Ya. Ada a, ada la, ada ma atau mi. Oke, ini ilmu secara bahasa Arab. Nah, inilah asal katanya. Jadi hampir ribuan bahkan ratusan ribu kata yang ada di Indonesia itu sumbernya dari bahasa Arab semua. Misal adab dari bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Arab. Akhlak bahasa Indonesia apa? Arab. Paham? Oke. Nah, sekarang kita bahas ilmu. Kembali ke ilmu ya. Nah, saya akan menjelaskan definisi ilmu menurut tulisannya. Kalau tadi kan secara apa ya? Teori. Artinya secara teorinya maksudnya secara bahasanya apa, secara istilahnya apa, dan secara syariatnya itu bagaimana. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ilmu itu dari tulisannya. Karena ilmu tadi berasal dari bahasa, ada a, ada la, ada ma. Nah, saya akan menjelaskan ini. Dari bentuknya bahkan, dari bentuknya saya akan jelaskan. Kenapa la seperti ini? Kenapa ma seperti ini? Kenapa ada di kalimat ilmu? Itu akan saya jelaskan. Oke, namun saya ingin ketika saya menjelaskan kalian itu aktif. Artinya ketika ada pertanyaan semua pastikan bisa jawab. Ataupun kalau nggak bisa jawab ketika tanya, walaupun nggak salah jawabannya, tetap ngomongkan saja, jangan ragu, jangan segan, gitu, oke? Nah, perhatikan, pada kalimat ilmu itu ada kata a di sini, paham? Ada kata a, oke? Apa yang, kenapa di awal kalimat ilmu ada kata a? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa ada kata A? Dipikirkan saja menurut logika. Jangan menurut karena belum baca buku atau apa, jangan gitu. Menurut logika aja, kaitkan saja, asal-asal nggak masalah. Nanti akan saya jelaskan, akan saya kasih tahu mana yang benar. Mana tahu dari kalian ada yang benar itu kan luar biasa. Hah? Kenapa ada A? Misal, ya karena A huruf pertama Ustaz, misal kan bisa jadi gitu. Di dalam abjad ABCD A huruf pertama kan? Nah, terserah mau jawabannya bebas, mau kalian bilang apa suka hati. Kenapa ada huruf A di situ? Apa? Karena ada nama Allah. Oke, ada yang lain? Kenapa? Ada? Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya punya pertanyaan. Bahasa Arab itu kedudukannya secara internasional di urutan nomor berapa? Untuk saat ini kedudukan bahasa yang peringkat pertama itu adalah bahasa Inggris. Untuk saat ini, untuk bahasa Arab ada di kedudukan nomor berapa? Berapa? 2. Oke, sepakat 2. Dan itu secara penelitian benar. Jadi bahasa Arab itu ada di peringkat nomor 2. Padahal dulunya itu dia peringkat belasan, bahkan 16. Tapi kalau udah sekarang itu secara internasional bahasa Arab itu kedudukannya ada di posisi nomor urut yang kedua. Nah, artinya bahasa Arab itu secara internasional besar. Misalnya seperti apa? Misal gini, kalian pergi kemanapun pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Artinya kalian misalnya kemana? Ke Jerman, ngomong bahasa Inggris, itu diterima dan mereka ngerti gitu. Walaupun ke Jerman, walaupun ke Italia, walaupun ke Prancis, walaupun ke Malaysia sekalipun, yang bahasanya
mayoritas Melayu masih ada. Itu tetap dipakai. Dan begitu pula bahasa Arab. Kemanapun kalian berada, ketika kalian ngomong pakai bahasa Arab, itu masih diterima. Beda mungkin kalian pakai bahasa Jawa, ya. Jenengmu sopo? Nah, misal gitu kan, ke orang Inggris, jenengmu sopo, Mister? Dia mana ngerti gitu. Karena apa? Bahasanya belum memasuki kancah internasional, masih sekelas nasional. Dan itu nasionalnya di Indonesia kan. Walaupun ada satu negara di Amerika ataupun satu provinsi atau negara di Amerika itu ada yang dia tuh kampungnya orang Jawa semua. Jadi walaupun tinggal di benua Amerika, dia ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi sesama lingkungannya karena memang ada orang Jawa yang tinggal di sana. Cuman kalau selain itu apakah bisa pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Batak? Mau dong jolo katanya. Nah, mana mungkin orang luar negeri itu atau orang asing itu ngerti kan gitu kan? Nah, jadi sama kedudukan bahasa Arab pada saat ini itu memasuki kancah internasional dan posisi urutan nomor 2 dan kemungkinan besar akan memasuki peringkat pertama. Karena apa? Karena bahasa Arab dari dulu sampai sekarang tidak pernah melakukan revolusi, tidak pernah berubah. Paham? Bahasa Inggris berubah. Orang penulis, misalnya pada masa Albert Einstein menulis sebuah penelitian menggunakan bahasa Inggris dalam sebuah buku, ketika buku itu dipakai dengan orang yang sekarang, itu walaupun itu bahasa Inggris, tapi dia tidak akan mengerti. Misal gini, sama seperti Indonesia. Kalian udah pernah nengok naskah proklamasi yang asli nggak? Atau melihat tulisan bahasanya? Pernah? Di buku? Ya, atau di mana pun itu, bukan di kertas aslinya ya. Kalau kertas aslinya kita nggak bisa jamin apakah ada atau enggak. Artinya kan ada gambar yang tulisannya kayak agak coret-coret, ataupun yang dia udah dirapikan tapi memakai bahasa orang pada tahun 45 yang kata dulu pakai doe-loe. Paham nggak? Ngerti nggak? Atau pernah nggak? Dulu, kalau kita kan dulu bahasa dulu itu pakai u ya kan? Gini kan? Gini kan? Tapi kalau ada dulu, tulisan dulu itu gini. Cokro Aminoto. Ini bukan Tejokro, tapi Cokro. C itu kayak gini tulisannya. Kan beda kan? Maksudnya seperti itu, yang dimaksud revolusi. Artinya, ketika ada orang dulu menuliskan sesuatu, memakai suatu bahasa, pada saat sekarang ini dibaca belum tentu bisa ngerti. Gitu juga bahasa Inggris. Ada yang namanya revolusi. Makanya ilmuwan sekarang, kalau kalian tahu, ketika dia menulis sebuah penelitian itu sekarang pakai bahasa Arab. Tidak ada yang pakai bahasa Inggris lagi. Bahkan kalian menengok perpustakaan internasional sekalipun itu memakai kalimat bahasa Arab. Supaya apa? Supaya karya mereka bisa dibaca oleh orang 1000 tahun yang akan datang. Seperti itu. Oke. Terus sedikit wawasan ya bagi kita. Nah, pertanyaannya, di mana sistem pembelajaran paling canggih di dunia? Sistem pembelajaran bahasa Arab paling canggih di dunia sekelas internasional ada di mana? Arab. Oke, ada lagi yang lain? Arab. Mana? Arab. Oke, ada lagi yang lain? Jawabannya mana? Inggris. Oke, Inggris. Ada lagi yang lain? Sistem pembelajaran paling canggih ya di dunia, pembelajaran bahasa Arab paling canggih di dunia ada di mana? Ada yang lain? Mesir, Arab. Oke, ada lagi? Mesir, Arab. Arab masih an. Ada lagi yang lain? Nanti ada budaya Inggris tuh. Ada? Afghanistan. Enggak. Madinah. Oke, ada lagi yang lain? Madinah di Arab, weh. Sama aja. Oke, ya. Iya, jangan bergaduh, jangan bergaduh. Oke, sabar.
Nah, oke, Ustaz kasih tahu. Sistem pembelajaran bahasa Arab paling canggih di dunia itu ada di negara non-Arab, yakni Jerman. Nah, itulah dia tuan. Apa? Tadi itu yang tadi apa? Hah? Gitu ya? Gitu ya kan? Karena nggak tahu gitu kan? Jadi ketika saya kasih tahu, tercengang, Nah, di Jerman. Sistem pembelajaran paling canggih di dunia itu ada di Jerman. Sistem pembelajaran bahasa Arab ya, ada di Jerman dengan sistem yang dia itu memakai teknologi paling bagus. Artinya apa? Misalnya ada proyektor, pakai LED, pakai focus light dan lain sebagainya. Itu ada di Jerman. Oke, tadi ketika saya mengatakan Jerman ada tersebut kalimat artinya dia belum tahu apa-apa, kan gitu kan? Nah, itulah kenapa kalimat A ada di awal. Betul? Betul? Kenapa huruf A ada di awal? Kata ilmu itu diawali dengan huruf A, maksudnya itu A seperti ini. Nah, karena apa? Karena kita belum tahu apa-apa. Ketika kita dikasih tahu sesuatu yang kita belum ngerti, akan keluar kalimat apa Sah? Kok bisa gitu Sah? Sepakat gak? Sepakat? Sepakat ya? Karena misalnya gini, kita belum tahu apa-apa. Kita belum tahu apa-apa, ya. Kenapa kalimat ilmu itu diawali dari huruf A? Ini. Ketika kita dikasih tahu sesuatu yang kita belum ngerti, pasti akan keluar kalimat yang membuat kita terkejut, tercengang. Paham ya? Oke? Dah mulai kelihatan ya pengertian kenapa ada huruf A di sini. Nanti ketika saya tanya yang lain-lainnya, coba dikait-kaitkan aja nanti. Coba dikait-kaitkan. Ini sebagai awal. Oke. Nah, kemudian bagi seorang mukmin ketika dia tidak mengetahui apa-apa, dia belum memiliki ilmu, maka akan ada yang namanya semangat bagi dirinya untuk mengetahui sesuatu itu. Itulah orang mukmin. Maka ada keinginan bagi dia untuk belajar, keinginan dia untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena kewajiban seorang mukmin itu adalah menuntut ilmu, benar kan? Kenapa ini bersambung? Inilah proses perjalanannya. Kenapa kalimat A ini bersambung dengan lam? Kalimat A bisa disambung dengan lam karena itulah proses perjalanan. Itulah proses perjalanannya. Kan ada kan huruf-huruf hijaiyah yang dia tidak bisa bersambung kan? Kayak da, za, ro, gitu. Nggak bisa sambung ke depan. Nah, kenapa desainnya dia bisa disambung? Karena itu memang saya jelaskan bahwasanya itulah perjalanannya. Seorang mukmin akan melakukan sebuah perjalanan menuntut ilmu. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, ketika mereka sudah mulai menuntut ilmu, kita melakukan sebuah perjalanan belajar, ya, maka itu sudah akan diberikan, masih dalam perjalanannya ya, masih dalam perjalanannya, belum ngapa-ngapain, belum belajar, masih jalan. Kita jalan dari rumah kemari, masih di kereta. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya walaupun masih di kereta, di dalam sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah berkata Rasulullah kepada kaumnya, kepada umatnya, termasuk kepada kita yang hidup di zaman ini. Rasulullah pernah berkata 1400 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju
Surga. Masih dalam perjalanan, belum belajar, belum duduk di kelas, belum jumpa sama guru. Kalian masih di kereta, di beca, di angkot. Itu kata Allah apa? Akan dimudahkan bagi kalian itu jalan menuju surga. Masih di jalan. Enak nggak? Belum ngapa-ngapain, masih jalan. Dan kaki kalian itu dihitung pahala. Bahkan sudah dapat jaminan bahwa kalian akan dipermudah jalannya ke surga. Siapa yang di sini yang nggak mau masuk surga? Ada yang nggak mau? Mau masuk surga semua kan? Mau. Dipermudah jalannya menuju masuk ke dalam surga. Paham nggak di sini? Paham ya? Oke, semua bawa Quran di sini? Enggak. Enggak ada yang bawa Quran. Atau ada yang bawa Quran? Yang bawa Quran, keluarkan Qurannya. Aduh, bawang sakit tangan. Yang bawa Quran, keluarkan Qurannya. Masih di perjalanan, prosesnya belum belajar nih ya. Kita masih membahas tentang perjalanan. Masih dalam proses perjalanan, belum ada apa-apa ini. Sudah termotivasi bahwasanya kita bisa masuk ke dalam surga. Oke. Dah buka Quran semua? Oke. Dah standby saja Quran. Standby saja, belum saya suruh buka Quran surah apa itu berapa. Standby saja. Artinya nanti ketika saya suruh buka sudah bisa langsung buka ya. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ya. Saya akan melontarkan pertanyaan lagi. Setelah melakukan perjalanan, sampailah di sekolah dan mulailah belajar, ya kan? Atau sampailah di sebuah tempat untuk menuntut ilmu, majelis kah itu dan lain sebagainya, belajar. Nah, kemudian setelah itu ada huruf lam di sini yang berdiri tegak. Apa maksudnya? Kenapa ada huruf lam? Kenapa posisi huruf lam itu berdiri tegak? Ada yang ngerti? Ada yang bisa jelaskan? Atau ada yang bisa kaitkan? Yang tadinya kita nggak tahu nih, nggak tahu sampai mengucapkan kalimat, nggak ngerti gitu kan? Tidak tahu. Kemudian keluar berjalan menuju tempat untuk menuntut ilmu, ya, tempat untuk menuntut ilmu. Oke. Nah, kemudian setelah duduk kita belajar. Nah, kenapa ada huruf lam di sini? Ada yang bisa kaitkan? Apa maksudnya? Ya. Di sini kan ada huruf lam. Lam bentuknya seperti apa? Berdiri tegak ya. Nah, kaitannya apa? Ada yang bisa kaitkan? Antara tadi? Oh, seperti ini, Ustaz. Oh, seperti ini, Ustaz. Lam dulu. Menandakan bahwa siap untuk belajar. Oke, ada lagi. Tadi kawannya bilang katanya itu penanda bahwasanya kita siap untuk belajar. Iya, Ustaz. Oke, ada lagi yang lain? Penjelasan lain? Ada? Iya. Oke, kita kunci ya bahwasanya kalimat lam itu maksudnya pertanda bahwasanya kita siap untuk belajar. Ya kan? Oke, kita lanjut. Mau dengarkan penjelasannya? Mungkin? Ya, kita lanjut ya. Kenapa lam ini berdiri tegak? Apa? Yang di belakang tadi laki-laki apa? Karena dia tegak. Karena dia tegak. Belajar nggak boleh ngantuk-ngantuk misal, kan gitu kan? Iya. Belajar harus tegak, semangat gitu. Nggak boleh ngantuk-ngantuk, tunduk-tunduk. Karena lam itu tegak, Ustaz, gitu. Ada lagi yang lain? Bisa? Hah? Itu yang betul. Karena dia Kau kok buka kau buka masker kau dari bayi. dia ganteng kali. Oke, ada lagi yang lain? Perempuan sebelah sana, kayaknya kok kalem-kalem banget gitu. Ada? Lah dalam kata untuk anak penaga. Oke. Nah, maksudnya apa? Ini saya akan jelaskan menurut dalil.
Buka Quran surah Al-Mujadalah. Ya, Al-Mujadalah surah ke-58 ayat yang ke-11. Buka surah ke-58. Surah ke-58. Al-Mujadalah juz yang ke-28 juga. Ini surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ini yang 1. Sebelah mana? Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Posisi sebelah kanan paling bawah. Posisi sebelah kanan paling bawah kalau Quran surah Al-Mujadalah juz 28. Ini apa? 28. Ayat 11, Pak. Juz 28. Ini juz 28 ayat yang ke-11. Ini 11. Nih, berarti awalnya dari mana? Sini. Ya ayyuhallazina. Oke, ini juz 28. Al-Mujadalah, ini Al-Mujadalah ayat yang ke-11 nih. Balik ke kanan sebelah bawah. Dan dapat semua? Yang perempuan sudah dapat? Sudah dapat? Oke, ini sudah dapat? Oke, ayat 11. Siapa di sini yang ngori? Bacanya bagus. Alif. 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 Alif kan? Yang pernah baca Quran jadi qori. Alif. Alif. Ya, pernah. Pernah. Baca ayat. Pernah. Tahu dulu ya. Baca. Segera turunkan aja. Yang kuat. Iya kan? Oke, yang perempuan ada yang bisa bacakan artinya? Memegang Quran terjemahan. Arti. Tuh, baca. Artinya saja. Dengan nama Allah. Dengarkan. Vaksin. Ya, belum siapa yang menunjukkan ini? Ya, ya. Oke. Lihat di dalam terjemahannya dikatakan bahwasanya orang yang mukmin dia menuntut ilmu maka akan dinaikkan derajatnya. Betul? Ya kan? Ya. Walladzina utul ilma darajat. Orang mukmin yang menuntut ilmu maka akan dinaikkan derajatnya. Nah, itulah kenapa ini berdiri tegak ke atas, ya. Kalimat lam berdiri tegak ke atas karena Allah akan menaikkan derajatnya. Cocok? Pas? Ya kan? Kenapa lam ini berdiri tegak naik ke atas? Karena orang mukmin yang belajar itu akan dinaikkan derajatnya. Bahkan ya, di dalam sebuah kitab namanya kitab Mizanul Muslim. Nama kitabnya Mizanul Muslim karya
salah satu ustadz yang ada di Solo, namanya Ustadz Abu Fathia Al-Adnani. Di dalam kitab tersebut ada satu bab, namanya bab Mizanul Ilmu. Bab Mizanul Ilmu. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah berkata, setiap orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan 700 derajat. Dan jarak antara satu derajat ke derajat yang lainnya perjalanan 500 tahun. Dengarkan. Dengarkan, saya ulangi. Dengarkan. Dengarkan. Fokus, semua kemari. Lagi belajar. Oke. Saya ulangi. Tadi kan bahwasanya itulah maksudnya naik ke atas akan dinaikkan derajatnya di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Paham? Orang mukmin yang menuntut ilmu dinaikkan derajatnya. Di dalam sebuah kitab Mizanul Muslim karya Imam Abu Fathia Al-Adnani, ya, Ustadz Abu Fathia Al-Adnani, di dalam kitabnya yang namanya Mizanul Muslim, bab Mizanul Ilmu. Jadi ada satu bab di kitab Mizanul Muslim namanya bab Mizanul Ilmu, dikatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah berkata, orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya sebanyak 700 derajat. Jarak antara satu derajat ke derajat yang lainnya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Siapa yang bisa melakukan perjalanan 500 tahun? Dan kalaupun ada yang bisa, sudah sejauh mana dia melakukan perjalanan? Saya. Jauh nggak? Jauh. Orang yang pernah berangkat haji naik kereta itu perjalanan cuma sebulan loh. Kan ada kan? Orang yang kemarin bahkan viral di TV. Yang kemarin sebelum ada COVID, sebelum kita PPKM, sebelum kita lockdown, nggak boleh aktivitas kemana-mana. Aktivitas haji masih bisa dilakukan kapan saja. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ada seseorang yang pernah melakukan sebuah perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi, Mekah Al-Mukarramah, naik kereta itu perjalanannya 1 bulan doang. Jauh nggak? Di sini Arab Saudi. Jauh kan? Naik pesawat mungkin nggak sampai 1 hari. Belasan jam mungkin ya, belasan jam mungkin ya, tapi nggak sampai 1 hari ya. Nah ini 500 tahun perjalanannya, nggak tahu pakai apa. Berarti kan jarak derajat satu ke derajat lainnya jauh nggak ya? 700 kali derajat. Berarti tinggi nggak derajat orang yang menuntut ilmu? Tinggi, bahkan sangat tinggi. Itulah kenapa dalam di situ. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Ini masih ada lagi satu huruf lagi nih. Huruf mim. Setelah huruf lam apa huruf apa? Mim. Di huruf mim, bentuk huruf mim gimana? Ada lingkaran, ada garis ke bawah, turun ke bawah. Lihat, pastikan garisnya turun ke bawah. Nggak ada mim naik ke atas kan? Ke bawah semua. Nah, oke. Ini maksudnya apa? Kenapa ada lingkaran di sini? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa? Ada? Kalau nggak ada, kita percepat ya. Ini maksudnya huruf O. Tadi di awal, kenapa ada huruf A? Kalau kita belajar belum tahu apa-apa, tadi terdengar suara Hah? Gitu kan? Kalau sudah ngerti apa dikatakan? Oh. Betul kan? Betul? Betul. Oh, gitu Ustaz. Oh, kayak gini Ustaz. Awalnya? Hah? Tahu udah tahu? Oke. Satu lagi. Sekarang ini kenapa ada garis ke bawah? Pertama, tahu pepatah padi mengatakan semakin berisik semakin merunduk. Mana ada padi udah berisi dia mau panen dia tinggi ke atas? Ada. Padi udah mau panen itu tunduk semua warna kuning
berisi, bukan semakin sombong. Tapi semakin harus menunduk. Karena apa? Dia paham bahwasannya semakin dia belajar, semakin dia ngerti kalau dia itu tidak memiliki ilmu. Masih banyak ilmu di mana-mana, masih banyak ilmu di sekitaran kita. Terlalu luas ilmu untuk kita pelajari, sehingga semakin berisi dan semakin sombong, semakin merunduk. Nah, satu lagi, sesuai yang tadi saya katakan di awal, apa pengertian ilmu menurut syariat? Untuk menambah takut kepada Allah ya. Itu ada di Quran surah ke-34 ayat 28, surah Fatir. Oh, surah ke-35. Bahwa menambah rasa takut kepada Allah. Ada orang menambah rasa takut sama Allah, dia kayak gini, tegak badannya, nunduk kan sama Allah, dia depan Allah menunduk kita kan. Itulah pengertian ilmu. Sampai sini paham? Artinya apa? Banyak keutamaan, banyak motivasi untuk harus kita jadikan semangat pada diri kita agar kita nggak malas-malas lagi untuk belajar. Kalian belajar di sini, itu para malaikat mendoakan. Malaikat itu mendoakan kalian. Apa kata malaikat? Allahumma firlau, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka. Malaikat yang doa, bukan ustaz. Kalau ustaz mungkin bisa jadi nggak dikabulkan, kan itu. Kalau para malaikat, apa mungkin nggak dikabulkan Allah? Nggak pernah buat dosa, selalu taat perintahnya, apa mungkin nggak dikabulkan? Karyawan saja yang disiplin, minta naik gaji, dinaikkan nggak sama bosnya? Dinaikkan kan? Apalagi malaikat. Doa, kalian akan diampuni semua oleh Allah. Semoga kita yang ada di sini mendapat keberkahan selama kita lakukan kegiatan belajar mengajar. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada. Nggak ada? Kalau gitu kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.